Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Isma Fardiana dalam program kuliah online UPT Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk materi Penatausahaan Penerimaan Daerah. Bapak Ibu, sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan akan dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk manfaat kepada masyarakat. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu membayar pajak kendaraan bermotor kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, pajak yang Bapak Ibu bayarkan merupakan penerimaan daerah bagi Provinsi Jawa Timur. Nah, apakah Dinas Pendapatan berhak menggunakan uang yang Bapak Ibu serahkan secara langsung untuk membiayai pengeluaran? Dalam Permendagri 13 tahun 2006 pasal 122 ayat 3 disebutkan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, SKPD dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak berhak menggunakan penerimaan daerah secara langsung. Dalam hal inilah kita membutuhkan penatausahaan penerimaan. Apa itu penatausahaan penerimaan? Yaitu serangkaian aktivitas menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan yang dikelola oleh SKPD. Siapa saja pihak yang terkait dalam penatausahaan penerimaan? Yang pertama adalah pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, yang kedua pengguna anggaran, ketiga pejabat penatausahaan keuangan, dan keempat bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu. Bapak Ibu, ada 3 cara dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah. Yang pertama, apabila pihak ketiga menyetorkan secara tunai kepada bendahara penerimaan. Dalam hal ini ada 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama, pada saat pihak ketiga menyetorkan penerimaan kepada bendahara, maka bendahara akan membuat bukti pembayaran yang sah yang diberikan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan mencatat pada buku pencatatan dan penyetoran pada kolom sisi pencatatan. Kemudian bendahara melakukan kewajiban untuk menyetor ke kas daerah dengan membuatkan STS atau surat tanda setoran. Berdasarkan STS, bendahara penerimaan akan mencatat pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penyetoran. Kemudian bendahara akan mencatat pada register STS. Maka dalam hal ini ada 4 dokumen yang digunakan. Yang pertama, bukti penerimaan yang sah. Yang kedua, buku penerimaan dan penyetoran. Ketiga, STS, dan keempat, register STS. Cara kedua yaitu apabila pihak ketiga melaksanakan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. Berbeda dengan cara pertama, penerimaan dilakukan pada bank yang akan membuat nota kredit atau informasi adanya penerimaan yang diserahkan kepada bendahara penerimaan. Berdasarkan nota kredit tersebut, bendahara akan mencatat pada buku penerimaan. Selanjutnya, bendahara juga wajib menyetor ke kas daerah dengan membuat STS atau surat tanda setoran. Kemudian, bendahara juga akan mencatat STS pada buku register STS. Maka dalam hal ini ada 4 dokumen yang digunakan, yaitu nota kredit, buku pencatatan penerimaan, buku penyetoran, STS, dan register STS. Cara terakhir yaitu apabila pihak ketiga melaksanakan pembayaran langsung ke kas umum daerah. Maka di sini pembayaran terjadi pada bank persepsi atau bank yang ditunjuk secara resmi. Kemudian bank akan membuat slip setoran atau bukti penerimaan yang sah yang akan diberikan kepada pihak ketiga dan kepada bendahara penerimaan sebagai dasar untuk mencatat pada buku penerimaan. Demikian ketiga cara yang bisa dilakukan dalam melaksanakan penyetoran penerimaan ke kas daerah. Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban penerimaan daerah dilakukan oleh bendahara penerimaan secara administratif kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Selain itu, bendahara penerimaan juga wajib melaksanakan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD selaku bendahara umum daerah.
baik pertanggungjawaban administratif maupun pertanggungjawaban fungsional, wajib dilakukan sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penatausahaan penerimaan daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.